Anda kembali menyaksikan berita satu sore pemirsa dan kami masih coba menghubungi ketiga narasumber kami dari BMKG, ASDP dan juga BNPB. Di segmen sebelumnya sempat disampaikan bahwa BMKG mencatat ada peta sebaran hujan dengan intensitas tinggi dan potensi cuaca buruk yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Begitupun juga dengan BNPB. Di bulan Desember ini mencatatkan ada puluhan kejadian yang melibatkan hidrometeorologi, kebencanaan. Melihat data-data ini, sementara kita tahu bahwa ini di akhir tahun menjadi peak season, orang melakukan perjalanan-perjalanan. Saya coba konfirmasi kepada Bu Selvi Arifin, Korporat Sekretariat dari ASDP. Dalam situasi peak season, begitu ya, diskresi dari regulator ini muncul untuk mengurai kepadatan kendaraan, begitu, kepadatan penumpang. Bagaimana dengan antisipasi dengan tambahan kondisi baru, ya ini adalah kondisi cuaca buruk. Apakah ada regulasi tambahan yang digelontorkan oleh pihak ASDP, Bu Selvi? Ya baik, ASDP memiliki komitmen untuk mengutamakan keselamatan dan kami selalu mematuhi regulasi yang ada. Untuk mengantisipasi cuaca buruk, ada 3 hal yang kami siapkan. Yang pertama tentunya koordinasi yang intensif dengan pihak BMKG yang di mana mereka selalu memberikan informasi terkini tentang kondisi ramalan cuaca dan juga para regulator ataupun otoritas pelabuhan yang memang berwenang menyatakan bahwa suatu kondisi aman dan kapal boleh berlayar. Dalam hal ini, otoritas pelabuhan yang berwenang adalah KSOP atau Syah Bandar, di mana mereka yang akan menerbitkan surat izin berlayar atau SIB. Kemudian kami sebagai pengelola pelabuhan memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam keadaan siap beroperasi. Kami juga menginformasikan secara berkala kepada seluruh pengguna jasa kami tentang kondisi di pelabuhan lewat akun sosial media Instagram ASDP 191. Demikian, Mas. Saya mau ke Pak Afriel dari BNPB. Pak Afriel, kalau Anda tadi juga sempat menyampaikan begitu ya bahwa ada bencana-bencana yang terus terjadi, khususnya hidrometeorologi yang bahkan selalu terulang setiap tahunnya. Antisipasi yang dilakukan oleh BNPB sendiri untuk mencegah temuan ini kembali terjadi, setidaknya mencegah jatuhnya korban pada saat bencana tersebut. Seperti apa? Apakah BNPB juga menempatkan personil begitu di wilayah pelabuhan atau wilayah-wilayah vital tertentu? Kita tidak menempatkan personil ya, Mas Agung, di pelabuhan. Itu sudah menjadi kewenangan teman-teman di kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Tapi antisipasi itu sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana kita lakukan. Yang pertama mungkin kita berdasarkan hasil rapat koordinasi antar kementerian, termasuk dengan BMKG, kemudian juga Perhubungan, TNI Polri, tanggal 21 Desember lalu kita sudah menyatakan bahwasannya kita menetapkan atau mengidentifikasi daerah atau titik risiko mana yang mungkin barangkali akan terjadi potensi kejadian bencana. Dan BNPB sudah menetapkan satgas per wilayah yang akan bertanggung jawab nanti kalau seandainya ada kemungkinan potensi itu terjadi bencana. Tapi ada satu hal yang menurut saya ini bentuk keseriusan pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat terutama dalam Nataru ini. Hari ini di Halim kita sudah mempersiapkan penerbangan untuk TMC, Technical Modifikasi Cuaca. Nah ini yang kita harapkan besok pagi bersama dengan BMKG, kemudian BRIN, kemudian juga TNI, AU, bersama BNPB akan melakukan teknik modifikasi cuaca untuk melokalisir potensi hujan lebat yang mungkin kemarin disampaikan oleh Bu Kepala BMKG bahwa sepanjang Jawa Barat, hampir di semua kabupaten kota di Jawa Barat itu diprediksi akan terjadi hujan lebat, hujan sangat lebat malahan. Sehingga mungkin terkait dengan perhubungan ini akan menjadi suatu hal yang krusial yang harus kita antisipasi. Sehingga kemarin ditetapkan bahwasannya kita harus melakukan teknologi modifikasi cuaca ini dalam rangka memitigasi atau meminimalisir lah barangkali lokasi-lokasi yang memang akan menjadi jalur pergerakan masyarakat dalam Nataru ini, dengan harapan curah hujan tidak akan terlalu ekstrim dan bisa diarahkan mungkin ke laut, sehingga harapannya perjalanan atau pergerakan masyarakat dalam Nataru ini bisa berjalan dengan baik. Nah ini salah satu upaya, walaupun mungkin secara biaya cukup lumayan besar, tapi ini adalah bentuk keseriusan pemerintah
untuk bisa memberikan pelayanan atau antisipasi lah terhadap upaya-upaya kejadian bencana atau yang sudah ditetapkan atau diprediksi terjadi oleh BMKG. Saya rasa itu, Mas. Baik, sudah ada agenda berarti ya besok antara BNPB dengan BMKG dan sejumlah instansi terkait juga. Saya coba konfirmasi ke Pak Fahri dari BMKG. Pak Fahri, kami dengar juga bahkan pihak BMKG begitu untuk mengantisipasi perjalanan Nataru termasuk juga potensi curah hujan yang tinggi, begitu BMKG sempat memeriksa operasional radar cuaca di semua titik, benar demikian Pak Fahri? Apa semua radar itu bekerja dengan baik sejauh ini Pak Fahri? Jadi seluruh alat operasional utama BMKG, alat utama BMKG itu kita full operasikan untuk mendukung kelancaran layanan informasi cuaca untuk mendukung Nataru ini ya. Kalau tadi ditanyakan mengenai radar, kita ada 42 radar seluruh Indonesia dan beroperasi. Bahkan di Pelabuhan Merak kita tempatkan satu portable radar, ya, mobile radar kita tempatkan di sana untuk memantau kondisi cuaca khusus di sekitar Selat Sunda. Jadi seluruh peralatan kami dan juga personil kita sedang full standby ya, beroperasi penuh untuk mendukung kelancaran operasional layanan khusus informasi cuaca dalam rangka mendukung Nataru ini. Baik itu untuk transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara. Oke, bagaimana mekanismenya? Cara kerja operasional radar ini seperti apa? Bisakah mengidentifikasi dalam jangka waktu setidaknya seminggu ke depan begitu? Kalau radar itu kan alat observasi ya, itu untuk mengamati awan yang ada. Tapi selain itu kami juga ada peralatan lain ya, satelit ya, kemudian model numerik, cuaca, itu yang bisa membuat perakiran sampai dengan 7 hari ke depan. Informasi perakiraan kita buat berlapis dari mulai yang periode panjang ya, seperti perakiraan musim, perakiraan bulanan, sampai yang jangka sangat pendek. Itu yang periode per jam itu ya. Itu kami berikan semua. Ini juga menjadi cukup krusial kita tanyakan karena beberapa waktu lalu kita sempat juga mendapatkan informasi bahwa di Pelabuhan Merak ini sempat terjadi penumpukan volume kendaraan. Bahkan hingga tadi pagi kami dengar juga dari 7 dermaga yang tersedia hanya dermaga 2 saja yang bisa melakukan proses bongkar muat. Menyusul dari insiden terceburnya mobil penumpang saat masuk ke kapal. Dan ini juga terjadi akibat cuaca buruk, intensitas hujan yang begitu tinggi di sekitar wilayah pelabuhan. Benar demikian, Bu Selvi. Bagaimana dengan sore ini, Bu Selvi? Apakah sudah tertangani begitu? Dermaga sudah beroperasi semua? Saya bisa konfirmasi bahwa saat ini seluruh 7 dermaga kami baik di Merak maupun di Bakahuni beroperasi normal. Memang betul pada tanggal 23 Desember kemarin, 23 Desember malam ada insiden mobil yang jatuh, 2 penumpangnya selamat dan kendaraan juga sudah berhasil diangkat sekitar 1 jam pasca evakuasi penumpang. Jadi setelah 1 jam evakuasi penumpang itu dermaga 2 sudah beroperasi kembali sampai dengan hari ini. Jadi saya konfirmasi saat ini semua 7 dermaga Merak dan Bakahuni beroperasi normal. Mungkin saya juga perlu menyampaikan bahwa di pelabuhan itu ada beberapa pihak. Yang pertama adalah ASDP sebagai pengelola pelabuhan yang bertugas menjadi penyedia sarana dan prasarana. Ada juga BPTD yang menjadi regulator untuk pengaturan lalu lintas penyeberangan yang mengatur jadwal kapal. Dan juga ada KSOP maupun Syah Bandar yang berwenang menerbitkan surat izin berlayar atau SID. Dan juga ada para operator pelayaran swasta yang memang tugasnya itu bertanggung jawab untuk mengatur proses bongkar muat di masing-masing kapal miliknya. Jadi kalau mirip dengan pesawat, mungkin SOP pemuatan penumpang dan barang dari tiap-tiap maskapai tentu berbeda, begitu pula di pelayaran. Demikian, Mas Agung. Baik, saya coba ke BMKG. Kalau tadi cuaca buruk begitu, bagaimana dengan potensi ada gelombang tinggi? Pak Fahri, sebarannya di mana saja? Di Merak adakah potensi gelombang tinggi? Baik, jadi secara umum memang beberapa perairan yang perlu menjadi kewaspadaan, antara lain di perairan sebelah barat Sumatera ya, mulai dari sebelah barat Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung itu perlu menjadi kewaspadaan. Kemudian sebelah selatan Jawa itu gelombang bisa mencapai 3 meter ya. Kemudian Laut Jawa bagian timur ya, mulai dari utaranya Jawa Tengah sampai utaranya Jawa Timur, utara Bali ya,
Kemudian perairan sekitar Laut Arafuru itu juga perlu menjadi kewaspadaan, bisa mencapai 3 meter bahkan 3,5 meter di sekitar Laut Arafuru ini. Kemudian di selatan Sulawesi Tenggara itu juga perlu menjadi kewaspadaan, dan juga di Laut Natuna. Laut Natuna bahkan di Laut Natuna Utara itu bisa mencapai 4 meter tinggi gelombang. Baik, sekarang saya terakhir mau ke Pak Afrial dari BNPB. Pak Afrial, komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencegah atau bisa setidaknya melakukan mitigasi bencana sudah lancar, dan bagaimana juga dengan upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk tetap melakukan perjalanan ini dengan aman? Yang kita dapatkan dari peringatan dini BMKG, kita menindaklanjuti itu Mas Agung dengan teman-teman di daerah. Benar sebenarnya adalah penanggulangan bencana itu berdasarkan Permendagri 11 2018 itu adalah merupakan standar pelayanan minimal yang harus atau menjadi kewajiban pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini BNPB lebih kepada pendampingan dan supporting terhadap apa yang atau gap yang ada di daerah. Nah, terkait dengan tindak lanjut sosialisasi, kita juga sudah punya kegiatan-kegiatan yang secara reguler berlaku dan berjalan setiap tahun, dan kita sudah punya peta-peta kaji risiko bencana sehingga pemahaman atau karakteristik berencana di setiap daerah itu masyarakat sudah tahu. Kita punya namanya Desa Tangguh Bencana, yang itu juga memberikan sosialisasi sepanjang waktu kepada masyarakat. Kemudian juga kita punya Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Kemudian juga kita punya kerjasama dengan universitas dalam bentuk KKN tematik. Jadi itu bentuk-bentuk sosialisasi dalam upaya mitigasi bencana yang ada di daerah. Tapi kembali lagi kepada aturan yang ada, ini adalah sifatnya pendampingan dan penguatan. Berdasarkan SPM dari Permendagri itu, maka itu rekan-rekan atau Pemda itu menjadi penanggung jawab utama penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Jadi sosialisasi dilakukan dalam waktu yang tidak bisa sekonyong-konyong, tapi dalam waktu yang cukup panjang. Nah, ketika early warning diberikan oleh teman BMKG, kita harus melakukan early action melalui pengaktifan rencana kontingensi yang kita sudah susun selama dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana. Begitu, Mas. Tentu kita sama-sama berharap bahwa bencana tersebut tidak terjadi. Kalaupun potensinya ada, tentunya kami harusnya bisa menjadi lebih lega karena pihak-pihak terkait tampaknya juga sudah bersiap untuk hal ini begitu ya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk melakukan pencegahan dan mitigasi. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, Bu Selvi, Pak Fahri dan Pak Afrizal telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore.